Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Di sini saya Rizky Raza Agustina dengan NIM 2001 0111 0120 akan melafalkan ayat Al-Quran dan juga hadis yang berkenaan dengan mata pelajaran untuk peserta didik, yakni mengenai sejarah kebudayaan Islam, akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, dan juga fikih, yang mana menjadi penugasan dari mata kuliah pengembangan sumber dan media pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu dosen Profesor Dr. Hajjah Sutiah MPD. Untuk yang pertama yakni mengenai 10 ayat Al-Quran yang berkenaan dengan materi fikih. Yang pertama ada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 103 yang berlafalkan Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang artinya ayat ini tuh menjelaskan bahwa sholat adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua ada wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ayat ini juga terkenal yang mana Quran surah Al-Isra ayat 32 yang mana membahas peringatan kepada manusia agar tidak terjerumus dari perbuatan zina, karena perbuatan zina itu perbuatan yang buruk. Kemudian langsung yang berkenaan dengan materi fikih, yakni ada Al-Baqarah ayat 195 yang berlafalkan wa anfiqu Bismillahirrahmanirrahim wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, yang mana hal ini tuh menjelaskan mengenai pentingnya sedekah dan menggunakan harta untuk kebaikan serta menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri. Kemudian yang keempat yakni ada Quran surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hal ini atau ayat ini itu menjelaskan atau memberi peringatan bahwasanya agar tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, serta mengajarkan pentingnya menjaga nyawa atau tidak membunuh. Kemudian yang lanjut yang poin kelima yakni ada Quran surah An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Pada ayat ini yakni menjelaskan mengenai pentingnya menjauhi godaan syaitan dan tidak mengikuti jejak syaitan tersebut. Lanjut yang keenam yakni ada Quran surah An-Nisa ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Nah, pada ayat ini menjelaskan bahwasannya tentang dosa syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan pentingnya untuk menghindari perbuatan syirik itu sendiri. Kemudian lanjut yang ketujuh yakni ada Quran surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah. Ayat ini itu menjelaskan mengenai peringatan agar menjaga diri dan keluarga dari api neraka dan segala yang membawanya atau dari segala sesuatu yang mengarah ke api neraka itu sendiri. Kemudian lanjut ada Quran surah ke-8, Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hal ini juga mengajarkan mengenai manfaat sholat dan menjauhkan diri dari perbuatan keji serta mungkar. Kemudian ada yang ke-9 mengenai Al-Isra atau Quran surah Al-Isra ayat 33, yakni wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Nah, ayat ini tuh menjelaskan mengenai bahwa peringatan bahwa membunuh manusia itu adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh agama. Nah, kecuali dengan keadaan tertentu yang benar dan sah. Kemudian lanjut yang terakhir pada materi yang berkenaan dengan fikih ini itu ada Quran surah Hud ayat 15, yakni man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malum fiha wa hum fiha la yubkharu wala
wahum wahum fiha wala yubkhas wahum fiha wala yubkhasun. Saya ulangi lagi, mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha yuwafi ilaihim a'malum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Nah, pada ayat ini mengajarkan bahwasanya manusia itu tidak boleh terlalu terikat dengan kehidupan dunia dan harta yang bersifat sementara. Nah, karena apa? Karena pada akhirnya itu kan manusia akan dihadapkan oleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala amal perbuatannya. Kemudian lanjut eh mengenai ayat Al-Quran yang berkenaan dengan materi akidah akhlak pada pelajaran atau pada mata pelajaran yang diajarkan oleh pendidik ke peserta didiknya, yakni ada Quran surah Al-A'la yang membahas akidah akhlak ya. Quran surah Al-A'la itu ayat 1. Al-A'la sabbihisma rabbikal a'la. Bismillahirrahmanirrahim, sabbihisma rabbikal a'la, yang mana pada ayat ini tuh memerintahkan untuk bertasbih dan memuliakan Allah yang Maha Esa, yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa. Kemudian ada Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berkenaan mengenai orang tua atau berbuat baik kepada orang tua, itu ada wabil walidaini ihsana. Cukup singkat, wabil walidaini ihsana. Kemudian yang ketiga ada Quran surah Ad-Duha ayat 10, yakni wa amma sabila fala tanhar, yang mana Allah memerintahkan atau ayat ini tuh memerintahkan untuk membantu dan tidak memalingkan diri dari orang yang membutuhkan pertolongan. Kemudian ada juga Al-Baqarah ayat 155, yakni wabasyiris sabirin, yang yang menjelaskan bahwasanya memerintahkan untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dan menghadapi cobaan. Kemudian ada yang kelima mengenai akidah akhlak, itu ada Quran surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang mana Allah memerintahkan atau ayat ini memerintahkan untuk bersatu dan berpegang teguh pada tali agama Allah. Bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian yang keenam itu ada Quran surah An-Nahl ayat 90 yang menjelaskan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Yang mana An-Nahl ayat 90 ini tuh menjelaskan mengenai untuk berlaku adil, bil adli wal ihsan, berbuat baik, kemudian menghindari perbuatan yang keji dan juga permusuhan, mungkar, wal baghi. Kemudian lanjut yang ketujuh, yakni ada surah Luqman ayat 18, yang mana tuswair khadzaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha, yang mana memerintahkan untuk tidak sombong dan tidak membanggakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana bahwasanya kita itu sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Quran surah Al-Isra ayat 53, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Nah, pada penjelasan ini tuh dikatakan atau diperintahkan untuk berkata-kata yang lembut. Kemudian lanjut ada Al-Mumtahanah ayat 8, yang mana la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Ini memerintahkan untuk berlaku baik kepada semua orang, termasuk kepada orang yang berbeda pandangan atau bertentangan dengan diri kita. Kemudian yang terakhir pada Al-Quran atau ayat Al-Quran yang berkenaan dengan akidah akhlak yang saya ambil itu ada Quran surah Al-Hujurat ayat 12, wala yaghtab ba'duhum ba'dan uhibbu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahdukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtamu.
Yang mana pada Quran surah Al-Hujurat ini itu memerintahkan untuk tidak mencela atau mencaci maki kepada sama manusia. Kemudian lanjut pada 10 ayat Al-Quran yang membahas mengenai Al-Quran dan hadis. Di sini saya akan mengambil yang pertama ada Quran surah Al-Alaq ayat 1 yakni Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang mana memerintahkan untuk membaca Al-Quran dengan menyebut asma Allah, yang mana Allah adalah sang pencipta dari segala sesuatu di alam semesta ini. Kemudian yang kedua ada Quran surah Al-Maidah ayat 92, wa atiullaha wa atiur rasul wahdharu, yang mana menjelaskan untuk memerintahkan diri kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sebagai sumber ajaran Islam yang terutama atau yang paling utama, yang diprioritaskan. Kemudian ada Quran surah Al-Imran ayat 132, yang mana pada penjelasan ini yang mana pada penjelasan kali ini itu yang mana pada penjelasan kali ini menjelaskan bahwa untuk memerintahkan untuk bertakwa. Saya ulangi lagi. Quran surah yang ketiga yakni Quran surah Al-Imran ayat 132 yang membahas mengenai wa atiullaha wa rasulah wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun, yang membahas untuk memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepada Rasul dalam menjalankan ajaran Islam. Hal itu kan berkenaan atau nyambung dengan Al-Quran dan hadis, pada materi Al-Quran dan hadis. Kemudian ada Al-Baqarah ayat 192 yang mana bunyinya itu innallaha yuhibbul muhsinin, menjelaskan bahwa untuk bertakwa dan melakukan perbuatan yang baik atau membuat kebajikan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala atau menghambakan diri. Kemudian yang kelima ada Quran surah Ali Imran ayat 31, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, yang mana menjelaskan untuk mencintai Allah dan mengikuti ajaran Rasul sehingga Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian yang keenam itu ada Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang mana menjelaskan bahwa Rasul atau Nabi Muhammad Rasulullah itu adalah teladan atau contoh yang baik. Jadi pada ayat ini itu kita dihaturkan atau diperintahkan untuk meniru atau mengambil teladan dari Rasul. Kemudian yang ketujuh ada Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, yang mana menjelaskan bahwasanya mempertahankan keyakinan dan tidak terpengaruh, intinya seperti itu. Kemudian ada yang kedelapan, wabil walidaini ihsana, itu tadi Quran surah Al-Isra ayat 23. Quran surah Al-Isra ayat 23 itu wabil walidaini ihsana, yang mana memerintahkan untuk berbakti atau berbuat baik kepada orang tua kita. Kemudian Al-Baqarah lagi ayat 195, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, yang mana ini menjelaskan untuk menggunakan harta yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Itu berkenaan juga mengenai Al-Quran dan hadis. Kemudian Al-Baqarah ayat 25 yang terakhir, yang ke-10, wabashiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hal ini berkenaan bahwasanya kita diperintahkan untuk beriman dan mengerjakan kebaikan karena akan mendapatkan pahala dari Allah, istilahnya seperti itu. Kemudian lanjut mengenai ayat Al-Quran yang berkenaan dengan materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama ada An-Nahl ayat 90, ini tuh membahas mengenai keadilan yang sudah ada dari zaman dahulu, dan kita dilarang untuk bermusuhan, berbuat keji, yang mana lafalnya innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu. Kemudian
Yang kedua ada Al-Isra ayat 1 itu menjelaskan mengenai hijrah Nabi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Hal ini tuh menjelaskan hijrah Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian yang ketiga ada juga Al-Isra ayat 60 berkenaan juga mengenai uh, apa namanya? Wa ma ja'alna ru'ya. Al-Isra ayat 60 wa ma ja'alna ru'ya allati wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wa syajaratal ma'lunata fil Qur'an. Kemudian ada juga yang keempat itu ada ya Maryam innallaha astafa ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin bas ya berkenaan dengan juga SKI kan uh, Sayyidah Maryam seperti itu. Kemudian ada yang kelima wa nazzalna 'alaikal kitabati bayyana likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Quran surah An-Nahl ayat 89. Kemudian ada juga Al-Maidah ayat 9 wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Kemudian ada yang ke berapa ini? Seterusnya itu ada Al-An'am ayat 153 wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Kemudian ada fa inna ma'al usri yusra. Quran surah Al-Insyirah ayat 5. Ada juga Quran surah Al-Imran ayat 200 ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian ada yang terakhir itu membahas mengenai apa ya An-Nisa ayat 58 innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. An-Nisa ayat 58 menjelaskan untuk menghormati atau menjalankan perintah Allah itu untuk amanah dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya yakni mengenai hadis yang berkaitan atau berkenaan yang dapat dijadikan bahan materi juga untuk mata pelajaran fikih. Yang pertama ada hadis mengenai niat ibadah, yang mana ada innamal a'malu binniyat. Kemudian ada innallaha thayyibu la yaqbalu illa thayyib. Ini menjelaskan untuk menjaga kebersihan. Kemudian ada man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Berpegang teguh pada apa istilahnya? Berpegang teguh pada sunnah Rasul, maka Rasul cintai dan juga akan masuk ke surga bersama Rasulullah. Kemudian yang keempat ada man la yu'minu bil jar fala khaira fi. Itu menjelaskan untuk berbuat baik kepada tetangga jar itu tadi. Kemudian yang terakhir yang kelima itu ada al mu'minul ladzi yu'minu binnas khairum min. Itu menjelaskan bahwasanya seorang mukmin yang bersikap percaya kepada orang lain itu lebih baik darinya, yakni menaruh kepercayaan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya yakni 5 hadis yang berkenaan dengan akidah akhlak, yakni yang pertama ada tentang keimanan kepada Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Innallaha la yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Itu menjelaskan mengenai tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada juga berkenaan mengenai akidah akhlak itu menjaga lisan atau menjaga lidah. Yang mana mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Jadi falyakul khairan aw yasmut, berkata yang baik atau kalau nggak bisa berkata dengan baik ya diam. Kemudian yang ketiga, yakni ada yang saling mencintai kepada sesama dalam Islam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi
ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau nggak mencintai sesama saudaranya, ya tidak dicintai sama yang lainnya gitu. Atau dirinya sendiri maksudnya seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada bersikap baik kepada tetangga. Mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Kemudian ada yang terakhir itu melarang kemudorotan yang mana la dororo wala diror. Kemudian mengenai hadis yang berkenaan atau yang berhubungan dengan Al-Quran dan hadis itu ada yang pertama yang mengajarkan Al-Quran kepada yang lainnya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kemudian ada yang membaca 10 ayat Al-Quran pada malam hari atau pada satu hari itu dicatat atau diampuni dosanya, yakni mangqara'a asyara ayatin filailatin lam yuktab minal ghafilin. Kemudian ada man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu menjelaskan apa namanya, ketika kita berdusta dengan nama Rasul itu maka ditempatkan di neraka. Kemudian ada juga mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kemudian ada yang lainnya itu khairukum khairukum akhlaqo, yang mana ini menjelaskan sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian hadis yang berkenaan mengenai sejarah kebudayaan Islam itu dikatakan ada membahas mengenai itu Allah menunjukkan kebenaran sesuatu kebenaran itu melalui lidah dan hati Umar bin Khattab. Itu innallaha tabaraka wa ta'ala yu'adilu bilisan wa qalbi Umar al-haq. Kemudian ada yang kedua, innallaha ta'ala maharamal ka'bah inda khalqiha minas samawat wal ard. Dan seterusnya itu bahwasanya kota Madinah itu adalah kota yang suci, yang mana Allah menciptakan langit dan bumi. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu kota Madinah itu adalah tempat yang suci. Nah, itu kan berkenaan juga dengan sejarah, membahas mengenai Makkah. Kemudian ada yang membahas mengenai atau sahabat Rasul, yakni Abu Bakar yang paling setia. Likuli nabiyin hawari wa hawariyukumul ladzi yu'azirni Abu Bakar. Kemudian ada bahwasanya Rasulullah itu membangun Masjid Kuba di Madinah, sebelum memasuki Madinah, sebelum hijrah ke Madinah itu bahwasanya bahwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidan fi Quba qabla ayyadkhulal Madinah. Kemudian yang terakhir yang membahas mengenai sejarah itu ada kemudian yang kelima itu ada membahas mengenai niat, yang mana innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hal ini itu membahas bahwasannya semua orang atau apapun itu tergantung pada niatnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hadis yang berkenaan mengenai materi pelajaran yang ada di bangku madrasah, bangku sekolah, dan diajarkan oleh pendidik, ataupun yang berkenaan dengan materi-materi pelajaran keagamaan, SKI, akidah akhlak, Al-Quran hadis, dan juga fikih.